Nggak cuma tadi dibilang IAI doang ya, tapi ada asosiasi-asosiasi Betul. lain. Jadi bukan cuma mereka as a person, tapi benar-benar asosiasinya juga digandeng gitu ya Mas? Asosiasinya digandeng, member-member juga kita ajak Pak. Seru ya? Jadi kita berikan panggung, mereka ikut mendesain. Terus juga rasanya RCID itu kan memang kalau dari IAI sampaikan, kita ingin jadi hub ya Pak, ingin jadi ekosistem gitu yang menghubungkan para pelaku industri. Di RCID ini bisa kejadian Pak, gitu. Iya. Jadi Proses kurasi sendiri itu harus berhenti kapan? Dari sebelum acara? H minus berapa gitu? Harus udah nggak mikirin lagi mengenai urusan kurasi itu. Harusnya sebelum lebaran. Berarti ini tidak seharusnya. Ada. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT Podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini adalah pertama kali podcast di tahun 2026 ya Mir? Benar Iya, nggak? Iya kan? benar. Dan kebetulan kita kedatangan tamu spesial juga untuk podcast kita yang pertama dan perdana di tahun ini. Mereka adalah, ini nggak cuma satu ya teman-teman, jadi ada dua. Ini banyak dibagi-bagi. Jadi nanti kita podcast untuk sesi yang sekarang kita akan bagi jadi dua bagian. Yang pertama, Arsitek Firman S. Herwanto, IAI, Wakil Ketua Umum 2024-2027. Yeay. Dan yang berikutnya adalah Mas Arif Sofyan Rudiantoro, Project Director CIS Exhibition. Terima kasih sudah datang. Terima kasih ya udah nyempetin. Dan terima kasih Terima juga kasih. kita bisa berkolaborasi di Iya. podcast kali ini karena RCID ini siapa sih yang nggak tahu ya. Jadi ini tuh karena kita juga ke dalam rangka kolaborasi dengan RCID. Kebetulan karena RCID ini akan hadir di minggu ini juga. Jadi teman-teman jangan sampai nggak datang ya. Jangan Karena sampai ketinggalan. ini event setahun sekali, Mir. Dan selalu rame. Dan selalu ramai banget. Luar biasa. Jadi kalau mau eksis tetap harus datang sih. Iya, Penting. Nah, sepenting sebenarnya yang pengen kita obrolin hari ini karena memang RCID setiap tahunnya itu ada aja gebrakannya. Heran gue. Mulai dari tahun 2020 ya pertama kali ya 2020. sampai sekarang ini berarti udah yang ke berapa? udah yang Keenam. ke-6. Energinya ini ya. Yang hebat Ada itu terus. mereka ini yang selalu menggawangi RCID bertahun-tahun Iya, gitu ya. iya. Dan mudah-mudahan sih tahun yang sekarang ini sukses juga ya seperti tahun-tahun Amin. sebelumnya ya Mas. Amin. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit nggak? Ini Mas Arif dan Mas Firman ini peran di RCID sekarang nih apa? Nah mungkin dari Mas Firman dulu deh. Ya, makasih Mas Ren. Jadi acara RCID ini digagas oleh Ikatan Arsitek Indonesia, lalu bergandeng tangan lah dengan CIS sebagai mitra organizer kita dari tahun 2019 ya. Mas Ren. 2019 Pak persiapan ya. Itu dulu saya jadi penonton aja di belakang gitu ngeliatin Mas Arif itu. Setelah tahun 2022 saya ditugaskan buat mengawal program ini, jadi disebut kita bilangnya program director untuk acara ini. Jadi kita berbagi tugas, kami di IAI sebagai ibaratnya content creatornya, tapi organizingnya, technical thingsnya semua disupport sama Ya. CIS gitu. Kurang lebih gitulah pembagiannya. Oke, berarti artinya Mas Firman di sini perwakilan dari IAI-nya ya. Iya, betul. Karena ini acara Tadi tuh udah ngomong belum sih IAI itu apa? Oh, Ikatan Arsitek Indonesia. Kali ada yang Kali ya. tahu. Karena di sini juga yang nonton bukan arsitek arsitek doang Arsitek ya. doang. Ya, jadi Ada apa ya? Apoteker ada. Iya, benar-benar. Jadi, benar. Ikatan Arsitek Indonesia untuk di RCID ini diwakili oleh Mas Firman ya sebagai program director ya tadi ya. Nah, mungkin kalau perannya CIS ya kita tahu tadi Iya. udah sedikit tapi boleh dijelasin lagi nggak Mas? Iya, kami memang awalnya kerjasama dengan IAI di 2019 Pak Ren Bu Mira ya. Itu dari awal berarti Dari ya? awal RCID dulu masih dengan almarhum Pak Juhara gitu ya. Tugasnya kami lebih ke mewujudkan apa yang menjadi visinya IAI gitu. Satu hal yang nggak berubah dari awal sampai sekarang adalah IAI memulai ini tuh dengan suatu niatan yang baik gitu ya. Jadi kalau 2019 itu yang gandengan cuma dua nih, IAI sama CIS. Tapi sekarang tuh yang gandengannya banyak banget Pak.
ada asosiasi lighting gitu ya, lighting designer, landscape, urban architect, interior designer. Oh iya. Baru mau nanya interior. interior banget Bu, pasti. Terus juga ada kayak misalnya ahli struktur gitu ya. Terus juga vendor-vendor atau brand-brand yang terlibat di building materials atau konstruksi ini juga semakin banyak yang gandengan sama kita. Awalnya saya bilang Pak Juhara bilang, Rif, saya mau RCID ini beda. Kita nggak cuma kayak pameran pada umumnya. Orang nggak cuma datang tapi dapat satu experience gitu. Gimana caranya Pak? Member-member saya ini diajak buat terlibat dalam mendesain booth atau area instalasi gitu. Terus saya bilang, Pak, ribet Pak. Kita pameran kami nggak terbiasa untuk konsep yang seperti ini gitu ya Pak Ren, Bu Miran. Terus Pak Juhara bilang, percaya deh, kita akan jadi beda. Kamu mau beda? Ayo kita buat sesuatu yang beda. Akhirnya kita buat sesuatu yang beda. Awalnya itu yang kolaborasi brand sama arsitek dalam mendesain booth itu nggak banyak Pak, hitungan jari. Sekarang ya ampun, mungkin udah Rebutan ya? 7 arsiteknya rebutan. Terus juga nggak cuma sama arsitek Pak, yang tadi saya bilang. Booth itu juga ada yang kerjasama dengan interior. Lighting designer itu juga pasti diajak, landscape designer kita juga pasti ajak di booth gitu ya. Jadi itu yang saya bilang, awalnya yang gandengan cuma 2 nih, RKID IAI sama CIS, tapi sekarang tuh makin lama makin banyak. Itu yang kami rasa, kalau saya dari point of view organizer, visinya IAI ini memang dari awal udah baik gitu Pak ya. Dan itu secara konsisten kita jagain dan visinya itu nggak berubah gitu. Berarti tadi kan kalau dibilang bahwa udah terbiasa mengerjakan pameran ya. Berarti ada selain IAI dari CIS sendiri untuk bikin pameran sendiri ada juga berarti ya? Kita ada punya satu pameran retail, tapi memang ini lebih ke end user gitu ya, pameran yang terkait sama interior, sama decoration dan renovation gitu. Tapi yang memang pameran berkolaborasi dengan asosiasi kita ini sama ya? IAI, RCID aja gitu. Iya. Berarti nggak cuma tadi dibilang IAI doang ya, tapi ada asosiasi-asosiasi lain. Jadi bukan cuma mereka as a person, tapi benar-benar asosiasinya juga digandeng gitu ya Mas? Asosiasinya digandeng, member-member juga kita ajak Pak. Seru ya? Jadi kita berikan panggung, mereka ikut mendesain. Terus juga rasanya RCID itu kan memang kalau dari IAI sampaikan, kita ingin jadi hub ya Pak, ingin jadi ekosistem gitu yang menghubungkan para pelaku industri. Di RCID ini bisa kejadian Pak gitu. Iya. Jadi dari asosiasi atau lintas disiplin ilmu lain, mereka nggak cuma ngedesain, kayaknya insight-insightnya juga menarik. Jadi kita kasih kesempatan untuk sesi talk di dalam pamerannya. Gitu. Memang kita pameran itu fluid banget. Kita benar-benar pameran yang kalau kami lihatnya, saya sebutnya sebagai satu pameran yang humanis, pameran yang benar-benar kita mengedepankan orang tuh bisa ngobrol, bisa diskusi, bisa cari rekanan gitu-gitu Pak. Jadi itu semua interaksinya tuh terjadi di situ. Intinya pokoknya beda dari exhibition yang lain itu ya. membedakan dengan exhibition yang lain berarti ya kan? Nah mungkin kita balik lagi ke Mas Firman ya. Kalau ini dilihat dari perspektifnya IAI ya, sebenarnya RCID ini sendiri tuh ingin menjadi platform seperti apa sih Mas? Iya, waktu dulu di ada cerita ya, kita mulainya dengan tidak muluk-muluk gitu ya. 2020 itu yang penting bisa teman-teman arsitek ini bisa ngumpul deh satu sesi, dan ini kita bisa berbangga punya acara yang di-create oleh asosiasi sendiri, asosiasi arsitek, dan itu digaungkannya secara bukan cuma nasional tapi juga waktu itu anggapannya hanya regional. Ya, tapi kemudian wacananya kan berkembang, dan kita sebagai asosiasi itu kita punya afiliasi internasional. Yang terdekat kita punya di regional itu kita punya 4 Nations. Jadi kita selalu kerjasama dengan Singapura, Malaysia, Thailand. Oh, 4 Nations itu negara-negara itu ya? Iya. Negara itu. Nah, kita selalu berbagi event dan kita saling mengunjungi. Waktu itu kita berbagi time frame ya. Jadi kalau awal tahun itu selalu kita RCID. Yang kedua itu bulan April itu Thailand, bulan Juni Juli itu Malaysia, September baru Singapura. Jadi kita bergantian. Jadi diputar gitu lah ya, supaya nggak bentrok juga ya acara satu dengan yang lain. Cuman dari tahun lalu agak berbeda tuh karena kita punya Lebaran. Jadi jadwal kita bergeser terus tuh. Sekarang tahun ini ngumpul semua di pertengahan tahun. Cuman ya start di bulan ini juga ya. Tapi tetap kita yang pertama ya biasanya. Biasanya di pembuka tahun kita. Nah mungkin ya pertanyaan berikut ya Mas, apa sih sebenarnya yang jadi fokus utama agenda dari agenda besarnya RCID di tahun 2026 ini Mas? 2026
kita agendanya. kalau dibilang Pasti ada yang beda agenda, dong, nggak kayak kemarin-kemarin Iya. dong. kan tagline-nya tuh innovate or die ya. Orde. Or die. ngeri. Harga mati. Ya teman, memang ternyata kalau tadi Arif cerita industri atau pameran arsitektur, pameran bahan bangunan lah, itu kan banyak ya. Iya. Di Indonesia juga ada beberapa, nggak cuma satu gitu. Dulu waktu kita bekerja sama pertama kali dengan CIS, tadi mungkin udah disampaikan juga, almarhum Pak Juara tuh pengennya kan punya sesuatu yang beda. Ya, selain ada keterlibatan arsitek dalam merancang booth-booth di sana, suasana itu harus tetap dijaga. Jadi nggak cuma booth itu berdiri sendiri-sendiri. Makanya kita butuh yang namanya kurator. Nah, kurator ini tiap tahun kita berbeda. Jadi arahannya pun beda-beda. Kayak waktu itu pertama kali kan temanya saya ingat tuh let's talk. Iya, Karena let's talk. arsitektur pengen membuka diri, ngobrol dong sama arsitek gitu kan. Habis itu kemudian kita bicara tentang diversity ya, tentang Betul. waktu itu Mas Ari Indra gitu Iya, ya, sama teman-teman dari Medan sama Makassar. Berlanjut terus sampai sekarang kita bicaranya skema sintesa. Saya ingat waktu tahun 2023 itu waktu conference yang pertama kali saya pegang, saya bilang saya nggak mau pembicaranya arsitek. Kita belanja shopping Kami pembicara. kaget loh Pak. Kayak kami organizing komite kan, terus saya sampai kita make sure Pak Firman ini nggak salah pembicaranya, nggak mau arsitek buat conference. Terus akhirnya ya itu tadi, silakan Pak lanjut. serunya nih. Iya, saya waktu itu ingat waktu sebelum 2023 itu 10 tahun yang lalunya. Saya ketemu sama saya ingat namanya Wolfgang Kessling, Wolfgang salah Kessling, satu iya. conference speaker kita. Saya tertarik sama dia, pernah membuat awan. Itu buat arsitek ngapain bikin awan? Ternyata dia climate engineer. Climate engineer yang mendesain sistem di dalam Gardens by the Bay. Nah, jadi tata pengudaraannya bagaimana, dan dia salah satu karyanya waktu itu saya pernah lihat dia presentasi bikin awan. Saya wah ini menarik banget nih. Terus kemudian kita juga ajak begitu maritime architect. Iya. Jadi arsitek yang memang dia mendesain sesuatu di coastal area, hanya di air yang dia desain. Ini keren banget ya, beda-beda. gitu Beda-beda. ya. Dan itu alhamdulillah sih waktu itu pertama kali kita Iya. conference itu nembus 200-an lebih Iya, betul. delegasi ya. Betul. Yang daftar Iya. H- berapa tuh? Iya. Oh ya? Iya. Nah, habis itu tahun 2024 kita mulai berpikir yang lain lagi. Itu kita coba waktu itu kan ada UIA di Copenhagen. Saya ke sana, saya lihat wah gila ya, bikin acara conference itu yang memandu moderatornya itu sekelas wali kota. Dan penonton itu yang hadir di conference itu udah kayak ngeliatin orang-orang pintar ngomong, jadi kita cuma tanya jawabnya udah cakep banget gitu kan. Kita ngeliat, kayaknya kalau begitu ke depan kita bisa punya pembicara plus moderator yang harus berkelas. Jadi kita kalau mencari conference speaker plus moderatornya itu kita punya satu requirement Iya. khusus lah. Itu yang kita coba jaga. Selain itu kemudian kita ngelihat wah waktu itu ternyata di level global di UIA conference itu tema yang sifatnya urban, sifatnya makro itu punya peminatan tersendiri tuh. Akhirnya kita coba bikinlah setup lah gimana kalau konferensi kita bagi 2 hari. Hari pertama bicara tentang yang makro, tentang urban forum kita bilangnya. Yang kedua tentang architecture forum. Jadi di situ hari pertama orang dapat gambaran makro dari berbagai sudut pandang keilmuan gitu ya. Baru kemudian hari kedua dia dapat yang lebih in depth lah tentang architecture maupun detail. Tuh, mestinya tuh gitu Ren. Jadi lu kalau pergi-pergi ekskursi ya. Maksudnya pengen tahu di negara-negara maju itu kalau ada pameran, ada exhibition, ada conference Kita itu datang seperti ya. apa? Dan direalisasiin di sini. Kan jalan-jalannya doang. Banyak ini jalan-jalannya ya. Terus kemudian yang paling asik tuh, yang paling asik gitu ya. Tapi benar sebenarnya karena sebenarnya kalau kayak exhibition, conference di luar tuh banyak banget ya. Iya. Dan itu jadi acuan beberapa arsitek juga kalau mau liburan, mau Iya. jalan-jalan satu Iya, jadi kantor itu pasti jadi agendanya. agendanya gitu. Iya. Dan kebetulan memang tempatnya seru-seru sih. Iya. Copenhagen, Iya. di Venice gitu ya salah satu ya. Dan mungkin nanti
mudah-mudahan Arts ID ini jadi satu-satunya destinasi juga buat yang di luar sana untuk tahu Indonesia kan gitu. Udah keren banget ya kalau udah sampai seperti itu ya. Gue pengen nanya dulu ya sebelum nanya, kayaknya lu nanya mulu. Nah itu tadi ya Mas Firman, Mas Arief bilang kalau makin tahun-tahun kesini itu kan udah menggaet bukan hanya arsitek aja, ya kan, tapi komunitas lain, asosiasi lain. Seberapa besar sih dari orang-orang yang bukan sebagai arsitek itu bisa meramaikan event ini? Saya dulu ya. Oh ya. Pertama ngomongin yang tadinya Bung Pak Firman sampaikan mengenai conference Bu Mira. Awalnya tuh yang datang ke conference-nya RCID ya hanya arsitek aja. Tapi once IAI buka atau usung inclusivity di mana mengundang expert yang nggak cuma arsitek gitu ya. Akhirnya yang datang ke conference kita ada developer gede, mereka kirim utusan untuk datang. Terus juga ada kayak misalnya dari teman-teman urban architect gitu ya, ahli landscape gitu, kita bawa ahli landscape dari Prancis Pak. Terus saya sampai ledekin sama teman saya yang IO pameran lain, Rif, lu buat tukang kebun dari Prancis buat ngomong di conference biar berapa duit gitu. Tapi justru itu yang menarik gitu. Dan dari IAI juga bukan cuma ayo udah nih ini bagus gitu, tapi nggak ada benang merah yang enggak. Justru dari hari pertama hari kedua itu kita buat ada benang merahnya gitu Bu. Itu yang dari conference. Kemudian kalau dari exhibition inclusivity-nya berasa sekali. Misalnya saat kita bicara sama brand gitu ya, kita coba tukar pikiran sama brand, kita coba diskusi, yuk kamu coba deh satu exhibition dengan booth kamu ditampilkan secara sesuatu yang baru gitu nuansanya. Orang nggak cuma lihat produk-produk di rak-rak aja gitu. Jadi jangan sampai pameran 4 hari itu kayak mindahin showroom gitu, semua mau ditampilin gitu, tapi didesain. Saya bisa kolaborasi sama siapa? Kita ada listnya arsitek dari IAI. Terus kalau misalnya saya mau ajak lighting, interior gini, produk saya lebih banyak interior, nggak apa-apa, kita persilakan boleh. Justru malah kita encourage mereka untuk lakukan itu gitu. Yang pada akhirnya karena banyak komunitas dan asosiasi yang terlibat, pengunjung kita juga semakin diverse gitu Pak. Gitu. Terus masyarakat umum pun jadi semakin tertarik gitu. Mungkin orang tua yang tertarik di arsitektur cuma belum sempat berkarya di situ atau ngambil pilihan di situ, tertarik mau bawa anaknya gitu ya atau bawa keluarganya biar anaknya dapat gambaran tentang arsitektur. Menurut saya itu cukup terwakilkan gitu. Dan Arts ID juga bicara nggak cuma arsitek muda dan arsitek yang pernah muda, gitu. Tapi semuanya kita ajak, mulai dari mahasiswa gitu, ada program-programnya juga, terus teman-teman mungkin yang baru lulus ke kampus-kampus juga ke kampus-kampus kita kemarin sempat buat Road to Arts ID di Unpar sama ITB. Unpar sama ITB selesai, ternyata dari kampus lain, dari Undip Semarang, kita juga mau dong, oke, kita masukin tahun depan kita ke Semarang gitu. Terus kemarin sempat ke Bali, ke Surabaya, ke Makassar gitu-gitu. Jadi Pak Ju juga pesan dulu bahwa Arts ID ini jangan jadi satu event yang Jakarta sentris gitu. Jadi benar-benar berasa bahwa ini pride-nya Indonesian Architect gitu. Itu yang kita coba jaga. Instalasi-instalasi yang ada di dalam juga kita yang ngedesain nggak cuma arsitek dari Jakarta. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Bali gitu, ada yang dari Makassar, jauh-jauh mereka ikut ngedesain. Jadi sebenarnya walaupun ya Indonesia negaranya cukup diverse, banyak pulau-pulaunya, tapi kalau di Arts ID ini entah gimana itu pada ngumpul Pak. Pada ngumpul. Jadi ya kita senang, jadi ngerasa sense of belongingnya dari para pelaku industri arsitektur ini memang ngerasa Arts ID ini juga milik saya gitu. Jadi saya ikut meramaikan. Mungkin itu yang bikin kami jadi tumbuhnya tuh semakin besar gitu ya. Karena semakin banyak orang yang ngerasa Arts ID ini milik saya, ini pride saya gitu. Dan gini, mereka nggak kayak pameran jualan material atau jualan barang, tapi mereka mengikut sertakan arsitek-arsiteknya, desainer-desainernya itu yang buat jadi hidup gitu loh event ini. Kalau dari arsitek sendiri ya kan, ini dari IAI sendiri gitu ngelihat ini di ASID sendiri tuh teman-teman yang dari daerah kan tadi nggak mau ini Jakarta sentris gitu, tapi antusiasme dari teman-teman arsitek dari luar Jakarta tuh gimana Mas? Memang lokasi itu menjadi satu isu lah ya buat teman-teman yang terutama di luar Jawa gitu. Tapi kita biasanya selalu menyisipkan satu agenda nasional. Jadi misalkan di setiap kali acara RCID selalu kita sisipkan
Rapimnas Oh, atau Rakor iya, Pimnas. iya, iya. Jadi mau langsung datang dong. mau nggak mau datang. Agak dipaksa dikit. Ya. Tapi paling nggak, Iya. kadang-kadang waktu itu pernah ada, saya lupa dari mana, dari Indonesia Timur lah, yang datang tuh 15 orang gitu. Delegasi ya. Padahal yang ikut rapat paling cuma 2 orang gitu. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa, artinya itu jadi penyemangat kan. Iya, Oh, kita betul. punya event nih di Jakarta. Dan biasanya selalu kita sandingkan dengan kegiatan organisasi yang sifatnya nasional, supaya teman-teman tuh bisa hadir gitu. Iya. Jadi berarti artinya bahwa selain tadi exhibition, ternyata ada juga beberapa program dari IAI sendiri Iya. yang akan memang ada diagendakan di Iya, sini ya. iya. Gitu. Nah mungkin ini pertanyaan berikutnya buat Mas Arief ya, bahwa sebenarnya dari apa ya, dari skala event ya, dari tahun ke tahun tuh kan mungkin bisa dijelaskan apakah perubahannya itu cukup signifikan gitu dari Iya. skalanya ya Mas? Gitu. Iya. RCID kan udah jalan 6 tahun Pak Ren, Bu Mira. Saya tuh satu kantor merasa bahwa ini event yang namanya tetap RKID tapi eventnya tiap tahun tuh beda-beda gitu rasanya. Jadi kayak ngerjain event baru aja Pak tiap tahun. Kurator yang kita punya tiap tahun itu juga punya pemikiran yang beda gitu ya. Visinya dari IAI juga, misinya dari IAI juga tiap tahun ada sesuatu yang baru gitu. Itu yang bikin kami jadi nggak satu pameran yang monoton atau gitu-gitu aja gitu. Jadi setiap tahun tuh berubah. Akhirnya jadi semakin banyak orang yang tertarik, kita tumbuhnya juga semakin besar. Pengunjung tahun lalu tuh kita target 25.000 Pak, yang datang 28.000 dong. Kita nggak nyangka. Terus kita pikir kan biasa kalau pameran itu ditanya sama pihak kepolisian, hari ini kira-kira berapa expected visitors gitu kan ya. Terus hari Minggu itu diprediksi saya adalah hari yang pengunjungnya paling dikit. Ternyata jadi yang paling banyak gitu. Iya paling banyak. Hari Minggu tuh banyak banget yang datang ke RCID gitu. Terus nah pertumbuhan ini dari tahun ke tahun kalau kita lihat ya salah satunya karena ya itu semakin banyak yang terlibat gitu ya. Yang terlibat pun kita kasih peran, nggak cuma pinjam nama aja terus ya udah pokoknya ada logo-logo ini gitu. Enggak, ini kita kasih peran komunitas maupun dari asosiasi gitu. Bahkan untuk di tahun ini nanti mungkin saya spill dikit aja. Kurator tahun ini tuh bener-bener skema Sintesa tuh bukan sekedar wacana Pak. Jadi semua diajak, ayo ajak komunitas ini, terus karena mungkin kuratornya juga ibu-ibu, jadi detail-detailnya tuh dipikirin banget gitu. Ngomong ibu-ibu nanti ya, sesi yang lain ya. Nanti kita Gue akan pengen tahu kenapa ibu-ibu aja gitu. mungkin nggak apa-apa dari mereka, tapi nanti setelah itu kita tanya detail itu ke ibu-ibunya langsung. Kenapa ibu-ibu? Kenapa nggak Detail. bapak dan ibu? Nah, tapi dari kami lihatnya dari organizer, ibu-ibu ini punya karakter Bu. Apa yang mungkin bapak-bapak nggak kepikiran sih, ibu-ibu ini kepikiran. Kayak misalnya Mas Arief Gitu kan, ya? itu pengunjung di RKID mereka nggak cuma 30 menit, nggak cuma sejam, bisa berjam-jam. Mereka butuh tempat buat istirahat, buat ngecas. Kita harus siapin tempatnya. Jadi kita siapin tempat buat istirahat, buat duduk, buat ngecas. Itu nggak dipikirin ya? Nggak kepikir sama bapak-bapak ya? Nggak kepikiran Bu. Ya, biasanya sampai sedetail Iya. itu ya ibu-ibu ya. Menyusui juga. Ada tempat ibu menyusui yang didesain oleh arsitek juga kan. Terus Jadi orang lebih nyaman di situ iya. ya. Terus ini tempat makannya di RCID terlalu sedikit, orang ngantrinya lama. Bikin 2, ajak komunitasnya nanti selebihnya detailnya sama ibu-ibu nanti. Oh, iya. Ya, berarti Iya. emang efeknya begitu ya. Jadi Iya. justru jadi mungkin pelajaran juga buat RCID sendiri dari tahun ke tahun, dan Iya. kebetulan tahun ini adalah ibu-ibu gitu kan. Iya, iya. Jadi, oh yang ini hal-hal yang Detail banget Pak, belum ada detail banget dipasarkan diadain gitu ya. gitu. Keren, Iya. keren. Tapi itu jadi kayak buat RCID itu setiap tahun kita selalu punya satu peningkatan, punya benchmark yang baru. Di pameran tuh harus ada ini yang memang selalu pokoknya fokusnya ke pengunjung, ke exhibitor gitu. Jadi people oriented gitu loh Pak. Tapi emang Iya. ini semua drive-nya biasanya dari kuratornya kan. Betul. Jadi kita ngelihat waktu pertama kali memilih kurator itulah jadi penentu nantinya akan ke arah mana gitu. Nah, itu sih pertanyaanku. Yang mengkurasi kurator siapa? Kurator di atasnya Iya. kurator siapa? Dari Ya, IAI, dari IAI, yang mau biasanya kita punya yang membuat konsep gitu ya, ya. punya Ini tim, yang cocok punya tim siapa? kecil lah, punya tim kecil, lalu kita menetapkan tema besarnya gitu ya. Kira-kira terus kemudian nominasinya siapa saja yang Nominasi. Nominasi. Terakhir gue mau nanya, Ah, boleh dong. kan sekarang ini sebenarnya Hah? bukan zaman yang
oke ya Hmm. masa sekarang, Iya. iya kan? Hmm. Tapi gimana? Nggak ada isu ya, Iya. tetap jalannya tetap ini, Iya. tetap hypes-nya tetap tinggi. Tetap semangat pagi guys. Semangat pagi gitu Semangat tetap. pagi ya. Iya. Bukan Alhamdulillah. sore ya. Kalau yang kami lihat mungkin Tentunya dari vendor, dari Iya, supplier, iya, ikut sertaan iya, mereka iya. gitu. karena memang kolaborasi kali ya Bu Mira. Jadi memang ada isu ini itu karena semua pihak yang terlibat di RCID ini berkolaborasi, jadi kayak nggak terlalu berasa gitu. Jadi lebih enteng. Jadi saling nguatin, ayo kamu butuh apa sini aku support, kamu butuh apa sini aku support gitu. Jadi ada interaksi lah di situ gitu. Ya, tapi mungkin nambahin sedikit tadi terkait sama pertanyaannya Mas Ren ya, tentang kenapa sih kita kita gandeng CIS gitu. Iya. Sebenarnya CIS ini bukan cuman memiliki event di Indonesia saja, tapi pengalaman mereka di Malaysia terutama itu sudah cukup panjang untuk event sejenis, untuk event arsitektur sejenis. Jadi waktu kita komunikasi dengan teman-teman asosiasi di Malaysia, di Singapura, mereka tahu tentang sepak terjangnya CIS lah. Nah, tapi begitu sampai di sini, ternyata memang itu jadi satu chemistry yang harus dijaga gitu ya antara IAI dengan CIS, dan kita ngerasa masih cukup banyak yang kita bisa garap bareng gitu. Betul. Dan ini jadi bola salju lah ya, berkembang makin lama makin besar, dan kita ngelihatnya kita berkembang sama-sama gitu dari awal. Iya. Jadi itu poin plusnya juga ya, artinya dengan berkolaborasi antara IAI dengan CIS sendiri dengan pengalaman masing-masing membuat makanya nggak heran RCID membesar sampai sekarang gitu ya. Nah mungkin tadi soal membesar ini kan dari kapasitas ya Mas. Kalau nggak salah dulu mungkin cuman 1 hall mungkin. Nah sekarang berapa hall sih Mas? Dulu tuh yang awal 2020 kita Setengah hall cuma 1 hall ya? mungkin sekitar 4.000 square meter gross ya Pak. Sekarang 3/4 lah ya. 3/4 hall. Sekarang tuh kami grossnya 18.000. Wow. 18.000 Kali berapa meter. tuh? Udah 6. Iya, udah 4 kali lipat lebih dari yang di tahun pertama biasa ya. ya. Luar biasa ya? Gitu, iya. Ya emang pelan-pelan tapi Tapi kayak ya itu Iya. kata gue ya, mungkin dari IAI-nya juga solid nggak sih? ya kalau nggak solid mungkin Iya kan Akan susah datang. buat. Saya setuju sama Bu Mira, iya. Iya. Kan apalagi kan pergantian pengurus kadang suka beda ya Bu ya kebijakannya. Semangatnya itu tetap Betul. sama Iya, gitu loh. betul. Itu berasa banget. Itu berasa banget. Nah mungkin ini yang terakhir ya dari kita obrolin di sesi pertama ya, ini kan kita ngomongin Arsa. Nah mungkin dari pihak IAI sendiri sih, dari perwakilan IAI bahwa sebenarnya ke depan harapannya IAI terhadap RCID ini mau dibawa kemana sih Mas? Kayak lagu. Iya. Mau dibawa kemana kita? Dulu waktu pertama kali saya nyemplung di RCID ini, saya bilang ke Arif, saya pengen punya pameran outdoor. Belum kesampaian Belum sampai. Sampai. Kita doakan sih. Terus. Cuman menuju ke sana, RCID itu harus selalu diintroduce sama nggak cuman indoor, tapi outdoor. Ada semi outdoor kita coba. Tapi lebih penting lagi adalah ini karena jadi platform yang lebih inklusif. Jadi kita bicaranya desain arsitektur, tidak hanya arsitektur saja, tapi lebih luas, bahwa dia punya pengaruh banyak ke banyak pelaku kreatif, terus banyak area yang dia sentuh gitu ya. Arsitektur kan nggak cuma bicara di rumah, tapi juga ruang publik juga, sehingga dia harus lebih banyak bekerja sama ya, kolaborasinya gitu ya. Jadi kita ngelihatnya harapannya saya sih RCID ini lagi-lagi dia bisa memiliki satu tempat atau arena di mana dia bisa mempertunjukkan arsitektur yang lebih luas kepada masyarakat. Audiens ya. Audiens, ya. Kita doakan semua apa yang tadi diharapkan gitu ya, baik oleh pihak IAI dan CIS sendiri terkabul, karena kolaborasi ini kayaknya manfaatnya jauh lebih banyak gitu. Ya. Ya. Gitu ya. Yes. Oke, terima kasih banyak Mas Khalid, Terima kasih. dari IAI, dan mudah-mudahan apa yang kita paparkan hari ini dan teman-teman jadinya pengen tahu, pengen datang ke sana. Gitu ya. Ya. Oke teman-teman, untuk sesi pertama kita sudahi sekarang, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua. Bye. Bye.
Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT Podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Kali ini adalah sesi kedua lanjutan dari obrolan kita tentang Ars ID. Ars Mira. ID minggu ini. Tadi udah di-spill kan, kuratornya adalah ibu-ibu, bener nggak? Iya. Nah, di depan kita ini ibu-ibu yang dimaksud. Jadi kita selamat datang buat teman-teman arsitek semua di sini. Arsitek Aflina Kamal, IAI, prinsipal dari Hadi Prana Design. Yeay. Kemudian ada arsitek Trianzani Sulshi dan IAI dari Studio Aliri, prinsipal arsitek. Yeay. Dan yang terakhir ini adalah Kayaknya paling muda ya? paling muda dari mereka bertiga, arsitek Dani Syawalia dari IAI dari Dani Ensal. Yeay. Makasih, udah Gua agak ambil. belepotan ya, tapi emang kenapa lu belepotan sih? Iya, karena ngomongnya? ini biasa. Arsitek tuh harus disebutkan ada arsiteknya dan terakhirnya ada IAI-nya gitu. Oh, tapi gitu tadi ya Bapak dari. cowok nggak belepotan? Karena mereka bukan ada yang bukan arsitek. Cuman Firman kemarin tadi yang arsitek. Nah, ini kita kebetulan udah datang nih ya bertiga. Tadi kita udah sempat ngobrolin soal Ars ID yang akan dilakukan atau diselenggarakan di minggu ini ya. Gimana ibu-ibu udah siap semua? Luar biasa. Berapa lama ya kalau boleh tahu persiapannya? Persiapan apa? Hampir setahun ya. Mengkurasi ini setahun ya? Berarti Hampir setahun ya. dimulainya berarti dari tahun lalu. Juni ya? Bulan apa tuh Mbak? Kalau Ya, boleh. setelah pas lagi RCID itu kita udah dihubungin. Udah langsung ya? Udah mulai dihubungin sama IAI. Wah, Jadi right after RCID ya, kita udah mulai ada ada pergerakan. pergerakan. Nah, sebenarnya kalau tema tahun ini sendiri tuh apa sih kalau boleh dijelaskan? Boleh. Mbak Weni dulu. Jadi tema tahun ini adalah sebetulnya skema sintesa Skema sintesa. titik 2 ini yang Oke. cukup sering dilupakan, kita juga kadang-kadang lupa. Ada titik arsitektur keterlibatan. Arsitektur keterlibatan. Bahasa Inggrisnya Scheme of Synthesis, Heeh. Architecture of Engagement. Tuh kan tadi aja Mas Firman juga habis titik 2-nya nggak disebut. Iya, karena ini detail ibu-ibu. Karena dia udah panik, udah Hamin 6. Hamin Iya, ya kan? Bukan Hamin 6 ya, Hamin berapa sih? Hamin. Hamin 3. Pokoknya hari Kamis ya mulai pembukaannya hari Kamis kan ya? Iya. Hari Kamis ini teman-teman jangan lupa untuk mereka udah dibuka untuk publik atau Iya, Sudah. langsung. jadi Kamis pagi kalau pulang kantor mungkin atau pas lunch bisa mampir ya. Iya. Dan ini Atau akan cuti aja sekalian. cuti Ya, aja soalnya ada sekalian. conference di day one dan Pasti day sehari. Gue Iya. yakin sih beberapa yang ikut conference sudah cuti tuh. Mungkin ya. Nah, mungkin dijelasin lagi. Tadi kan udah disebutin ya tentang apa engagement, apa tadi tuh Skema sintesa. Arsitek yang ada keterlibatan. arsitektur keterlibatan. Nah, mungkin boleh dijelasin oleh Sani dulu deh tentang tema ini gitu ya. Apa nih? Oh, skema sintesa. Iya. Skema kan gagasan, Mm-mm. itu sintesa itu penggabungan. Jadi sebenarnya kami tuh melihat bahwa arsitektur sudah terlalu lama karam atau terdampar di kesendiriannya. Oh ya. Ini oh my god. Ibu. Jadi padahal sebenarnya kalau kita lihat balik ke praktek sehari-hari atau praksis gitu ya, sebenarnya arsitek itu tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada minimal misalnya kalau memang semuanya diurusin sama dia, ada project manager kan, ada onsite kan masih ada project, ada onsite arsiteknya Iya, juga betul. beda, project arsitek beda lagi. Terus ada lighting designer, kemungkinan ada landscape architect, ada belum lagi yang engineer kayak di plumbing, di electricalnya. Dan kalau kita lihat di Eropa bahkan gitu ya, atau di Amerika atau bahkan di luar Indonesia lah ya, banyak sebenarnya disiplin arsitektur itu terinspirasi daripada disiplin ilmu lain. Banyak yang misalnya bekerja sama dengan biologist, mungkin bekerja sama dengan fisikawan untuk tahu gimana sebenarnya dia bisa bikin sesuatu yang menciptakan kebaruan-kebaruan dalam gagasan arsitekturnya. Jadi sebenarnya kita mau mengemphasize ideas bahwa kamu itu tidak pernah berdiri sendiri, walaupun dari dulu
kamu diajarinnya adalah you are the one, you are the creator, you are the god gitu You are kan. the god, ya, itu Tapi ya. sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya enggak, bahwa ada disiplin lain yang harusnya melengkapi arsitektur itu sendiri atau arsitek itu sendiri, sehingga di tahun ini RKID kita mau kasih kredit ke teman-teman yang involved di dalam setiap pavilion. Kita mengencourage arsitek untuk memberikan kredit title kepada teman lighting designernya, landscape designernya, interior designernya, atau mungkin nanti ada performance, seniman yang terlibat, ada lukisan yang dipajang di dalam pavilion, dia harus dikredit dengan baik dan benar. Begitu juga dengan kolaboratornya, building materials yang sebenarnya menjadi support atau main commodity di sana untuk di display dengan maksimal. Dan serunya ya kalau di RSID itu kan lo pernah kesana kan Mir ya? Di setiap booth dan ini kan akan beda-beda gitu ya. Nah artinya mungkin kembali ke Mbak Weni ya, bahwa gimana caranya menjaga visi kuratorialnya gitu ya, supaya apa yang ingin dicapai itu sampai ke semua yang datang gitu. Ibarat kayak kami datang tuh, oh ini udah ketahuan nih akan kesini nih arahnya gitu. Itu gimana cara menjaganya ya Mbak? Menjaga ini kan berarti juga harus ngasih tahu para desainer yang membuat desainnya atau ke material building yang kadang juga ada keinginan kurang show off nih gue, kurang pecah nih gue, kurang menyala nih gimana. Nah itu kan pasti ada ini ya Mbak. Itu gimana tuh Mbak menjaga visinya? Itulah job desk-nya kurator. Jadi memang kurator ini kami ditunjuk oleh IAI dan juga kami dibantu oleh suatu support system yang sangat-sangat baik, yaitu dari teman kami CIS ini, dari CIS ya, dan juga dari organisasi IAI. Dan tugas kurator ini sebetulnya menurut kami ya cukup berat. Karena kalau misalnya memang kami harus menjadi kurator yang baik dalam hal ini, kita bukan hanya mengkurasi tema atau menghadirkan tema dan pameran aja, tapi sampai detail-detail acaranya. Sampai orang iya Mas. Oh bukan cuman ini ya doang. Bukan cuma pameran, tapi juga conference-nya. Oh, conference-nya juga bagian daripada kurasi kami juga dibantu oleh conference team dari IAI juga dan juga RCID, juga sampai series of talks. Berat dan juga ya pembicaranya. Makanya harus bertiga ya. Bertiga dibantu, makanya kita bilang kita punya sistem support yang sangat kuat. Dalam hal ini terima kasih teman-teman CIS dan juga RCID itu sendiri. Teman-teman RCID itu punya beberapa tim ya yang membantu kita ya. Dari tim pameran ada, tim conference ada, tim media juga ada. Nah itu yang membantu kita. Yang saya bilang itu support system. Kita sebetulnya penggagas, punya mimpi. Kita semuanya ada. We are the dreamer. Nah mereka ini adalah yang merealisasikan mimpi tadi. Kalau ya, tanpa Mbak, mereka agak susah juga ya. Berat sih. Nah itu ya itu tadi desainer, arsitek ya, orang-orang yang bekerja di bidang kreatif lah ya. Memang dreamer gitu loh, iya kan? Nah sebagai kurator, seberapa striknya nggak sih? Seberapa striknya dari kalian terhadap para kreator itu? Mungkin yang terlibat di Ya, ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang ini. Itu gimana tuh? Itu kan kadang-kadang tuh kan ini banget ya, agak-agak konflik. Egonya kan gede-gede ya. Nah mungkin ini waktu pas pembagian itu ya, apakah tiga-tiganya bukan melawan juga, memberitahukan atau punya peran masing-masing ini? Mungkin kalau dari Dani sendiri waktu yaitu mungkin menjelaskan ke desainer atau ke pemilik booth gitu. Pernah ngobrol ya sama vendor ya, urusan RCID kita ngobrol cerita gitu. Iya, gua nggak boleh setinggi ini, nggak tahu di sebelah gua lebih tinggi tuh, bayang nggak sih, ya kan? Makanya seberapa striknya sih dari kurator untuk menghadapin para peserta itu? Di awal-awal tuh kan kita sebenarnya sebelum para eksibitor meng-hire arsitek, kita sudah kasih guideline ya dari apa yang sudah kami rumuskan bertiga gitu ya, tentang layoutnya,
di sini pun juga kita kan pengennya membuat hall ini dinamis ya, jadi memang kita bermainlah tentang ketinggian dari semua booth supaya kita ngerasa nggak semuanya tinggi, tetap dinamis, tetap nyaman kalau misalnya dari sudut pandang manusia lah ya. Kita selalu menggunakan POV yang datang lah ya, pengunjung gitu, bukan cuma kita yang menampilkan gitu. Lalu di tahap setelah itu mereka mendesain, kita membuat sesi asistensi one-on-one dengan ketiga kurator gitu. Kita lumayan ya 2,5 bulan ya, kita setiap harinya dari Senin sampai Jumat di rentang jam 4 sampai jam 7 itu per setengah jam setiap eksibitor dan arsiteknya asistensi dengan kita setiap harinya. Jadi pastinya kita sangat menjaga pertama ya regulasi standar yang dari IC sendiri dan dari RID-nya sendiri ya, tentang safety dan lain-lain. Selanjutnya ketika ada pertanyaan-pertanyaan tentang kok ini gini, kok ini saya boleh tapi yang ini nggak boleh, nah kita kembalikan lagi, kita memang sudah punya konsep dari kurator seperti ini. Kalau misalnya kalian membelinya ini ya memang regulasinya kalian membeli di level ketinggian yang segitu. Kalau misalkan teman-teman arsitek memang ada yang ya kita juga teman-teman arsitek kan juga pasti pengen fight ya untuk konsep yang kita ajukan ya. Tapi kita kembalikan lagi apa skema sintesannya. Maksudnya kamu bisa nggak menjelaskan konsep kamu relate dengan tema besar dari RID itu sendiri. Akhirnya ya itu jadi terjadilah ya diskusi. Kita juga nggak menghakimi, kita coba mendengar dulu. Yang kalau misalnya dirasa masih menurut kami kayaknya oke sih, kita oke. Tapi kalau misalnya kayaknya ini udah tergantung safety, ini kok jadinya mengganggu keseluruhan, kita akan strict untuk bilang tidak. Tapi dengan cara yang lebih halus lah ya. Agak susah soalnya ngomong sesama arsitek ya. Nggak boleh. Ngomongnya halus apa itu. Dan kebanyakan yang asistensi pun ya teman-teman kita semua juga. Iya, pastinya. Jadi kita kenal kan, gitu. Dan kita, ya, tapi itu ada untungnya karena kita kenal, kita tahu bagaimana meng-approach mereka. Iya. Itu kalau mereka asisten yang tiap hari itu langsung sama bertiga atau satu-satu? Langsung bertiga. Oh, jadi emang udah diagendakan. Mungkin ada waktu-waktu yang aku berhalangan atau Dani atau Mbak Weni berhalangan, gitu tapi ya. Bukan kayak dosen yang mudah-mudahan yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Gua deketin yang ini aja gitu, enggak ya? Satu suara ya. Iya, satu suara. Nah ini ya, hal yang paling menantang sebenarnya untuk menyatukan tadi berbagai perspektif jadi satu narasi itu apa itu kira-kira? Mungkin dari Mbak Beni lagi. Dari kami bertiga. Iya, dari kami bertiga. Paling menantang. Mungkin ada pengalamannya beda-beda ya. Mungkin menghadapi si ini yang beda. Mungkin kalau dari Mbak Beni sendiri yang menantang tuh yang bagian mana tuh Mbak? Oke, menantang. Tentunya Mas Firman itu memilih kita bertiga pasti ada alasan. Nah iya itu. Bener kan? Apa tuh alasan? Iya, itu alasan. Cari kameranya. Iya, Kenapa kita nggak nanya ya? Dan kenapa kita dipilih? Kenapa kok tiga-tiganya cewek semua? Pasti ada alasannya. Betul. Tadi udah ada jawaban kalau kenapa cewek semua, detail. Detail. Betul. Tapi kenapa Mbak Weni, Zani, Dani itu belum nanya gitu? Iya, mungkin bisa. Kalau menurut saya, karena kita punya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan kita saling support. Nah, jadi dalam hal ini bukan karena saya paling tua, paling tahu semua, enggak, tapi karena ya kita semua ada kekurangan dan kelebihan yang saling support dan jadi misalnya nih gini, kalau saya mungkin kelebihannya mungkin ya karena lebih tua aja, lebih banyak pengalaman, Wise, ya gitu. Tapi memang mungkin kalau Zani dia lebih banyak ngerjain proyek-proyek yang langsung berkaitan dengan pameran, detail-detail segala macam gitu ya. Kemudian Dani ini juga very tactile, kalau saya bilang ya, terkait dengan detail apa segala macam itu teliti banget gitu ya. Jadi kita bertiga tuh saling support gitu. Dan kalau dibilang kenapa nih, saya juga bingung sih. Ternyata tuh menurut pembacaan gitu ya, pembacaan dari suhu, kita ada ini ada behind the scene loh. Oh iya. Ada bikin dong. Kita tuh dipilih tuh bukan berdasarkan pengamatan, tapi mungkin juga ada pembacaan tertentu. Ngerinya.
Ternyata kita bertiga tuh Dibaca loh iya, ya. betul. Ah, Kita oke. bertiga tuh sama-sama kuat. Ah, Can you believe it? Can you read us? aku cuma bisa baca dia. Gitu ya. Kenalnya udah lama. Saya dosennya, gitulah. Oke. Ketahuan Ketuanya. Iya, Ini ngaku beneran sih. kita tuh Nanti bisa iya, didengar. bener nggak sih? Iya, tiga-tiganya sebenarnya dominan, tapi mungkin beda kali ya dominasinya. dengan cara- Cara mendominasinya beda, mungkin. Oh, wow. Tapi kita kayaknya alhamdulillah sih sampai sekarang ini itu kita tuh tahu Masuknya di mana masuknya gitu di kali, mana, selah-selahnya. selah-selahnya di mana. Walaupun sebetulnya kita juga nggak terlalu yang kenal banget, tapi kita tuh emang sebelumnya somehow ada benang merah ya, yaitu kita di Ibu Arsitek. Oh, ini Komunitas Ibu tiga-tiganya Arsitek. ya ada di sana. Dan somehow ada relasi bukan relasi tapi kayak semacam keterikatan. Jadi misalnya saya sama Zani pernah ketemu di pas waktu kita desain potluck. Pas saya desain potluck, Desain Zani itu instalasi. desain instalasi di potluck. Oke. Saya sama Dani somehow mungkin berhubungan lewat Mas Aang. Oh, Mas Aang iya, pernah iya, di iya. Hadi Prana. Iya, 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 iya. Dan Jadi pernah di connect Hadi ya. Prana. Jadi somehow Aku di Andra Martin. sorry, Hadi Prana. Bukan, maksudnya Mas Aang pernah Mas di Hadi Aang, Prana iya. kan. Terus Dani pernah di Hadi Di Andra Martin. Jadi Nyambung deh. somehow the universe Iya, iya. menyatukan Iya, kita. gather. Itu kayak takdir nggak sih? Asik, kayak takdir nggak sih? Takdir mempertemukan kita bertiga gitu. Kalau yang klinik-klinik ya. Bahkan Cocok sama tadinya gue mau nanya ya, kan tadi bilang dominan gitu ya. Karena gue tahu sih ada beberapa perempuan dominan tuh punya zodiak tertentu ya. Boleh di spill nggak? Gue ketawa, mati deh kita. Mbak, kita malah Baru kemarin ngomongin zodiak. bisa ditebak nggak apa? Ada dua mungkin. Apa tuh? Gemini atau satu Aries. lagi Aries. Bener, Aries. Aries. Gue baru mau bilang. Kalau Mbak Weni, Leo. oke. Kalian Dani apa Dani? Aku Taurus. Ih, sudah lah ya. Gimana nih? Memang- Tanduknya ada dua loh. Memang Tanduknya ini adalah Taurus sama tanduknya perempuan Aries. aku ya. By the way ya. Oh, Aku iya, tuh iya. punya pengalaman dengan perempuan Aries. Dasar. Jadi paham. Oke, berarti artinya ketiganya ini memang secara profesional juga Ketiganya nyambung, itu pengalaman mengaum semua. Pernah, iya benar. Pokoknya bukan yang model kayak Cancer, Pisces, yang lembut-lembut gitu, nggak ada. Mati nanti keinjak. ada loh Mas. Gimana? Ada orang yang apa ya, ada yang bilang yang suku Membaca. itu loh. Oke. Nggak usah manggil preman Mas Mas Arif, nggak usah manggil preman, ini ibu ini nih udah lebih daripada preman. Tiga. Panggil tiga ibu ini aja ya. Jadi ya udah kebayang tadi. Jadi mungkin teman-teman yang dengerin dan ngelihat YouTube kita juga akan tahu bahwa bagaimana dominannya ya para operator ini ya. Gue yakin tuh Lu jiper nggak nih di meja ini? enggak dong, Enggak ya? kan udah berpengalaman. Tapi senengnya adalah bahwa ya tadi ya ternyata nyambung, artinya juga Yang menantang bisa. mungkin schedule. Kalau menurut aku Udah pasti. karena ya kita semua kan punya kantor masing-masing, Iya. ada project bukan cuma punya kantor, tapi mereka ini adalah prinsipal di kantornya masing-masing. Nah, gitu. itu Jadi, schedule lumayan. nah itu gimana tuh ngaturnya? Ya, Ada ini ya komitmen bahwa hari ini kita kosongkan iya untuk ini gitu, harus. gitu ya. Jadi memang komitmennya dedicate ya untuk urusan ini. Boleh tahu hari apa? Kalau yang yang setiap asistensi itu pasti kita udah ngosongin di 4 ke bawah itu urusan kantor udah harus selesai. Oh oke. Nah, Maksudnya kita- jamnya? jamnya Oh, oke. dan ya pas masa asistensi ya hampir setiap hari. Tiap Makanya hari kita- di atas jam itu ya. Betul, makanya kita nggak boleh lebih dari 2 bulan gitu. Hmm. Itu harus beres karena banyak urusan yang harus kita urusan yang lain lah gitu. Iya, iya, Nah iya. itu proses kurasi sendiri itu harus berhenti kapan? Dari sebelum acara. H minus berapa gitu? Harus udah nggak mikirin lagi mengenai urusan kurasi itu. Harusnya sebelum Lebaran.
Berarti ini tidak seharusnya. Adanya itu Ada harusnya ya. Ada harusnya. Harusnya sebelum lebaran. Ya alhamdulillah udah 90% sebelum lebaran sudah submit. Tapi ada juga yang bandel-bandel ya. Bandel-bandel habis lebaran masih juga revisinya belum selesai. Nah itu ya kita tetap kasih target. Itu asistensinya ke arsiteknya atau ke owner material? Oh gitu. Iya, Maksudnya eksibitor dan iya, eksibitor ke- Jadi itu mereka satu rangkaian berarti. Iya. Misalnya Iya. pada saat Betul. asistensi itu selalu Ada mereka. ada dua. Ada Oke. arsitek, exhibitor, dan owner. Ya pokoknya Ya mereka pokoknya semua ada. satu kelompok inilah yang akan menghadapi ketika Soalnya kurang semakin lagi. mendekati hari H ya mereka akan rugi di masa konstruksi karena Iya. kan mereka Iya. butuh ACC dari kurator dulu nih, ini go atau harus ada revisi. Ya. Oh ada material-material yang do and don't gitu nggak sih? Sebenarnya Lebih bukan ke material safety sih, ya. lebih ke safety, Safety, betul. oh. Jadi kebayang sih betapa beratnya antara schedule mereka, kemudian asistensi yang mungkin yaitu harus revisi dan seterusnya. Berapa exhibitor ya tahun ini? Kalau boleh? 180 brand kalau aku nggak Dan salah itu ya. semua harus dikurasi. Plus. Nggak tahu pastinya berapa karena kita jalaninnya udah nggak sadar tuh kan. Setiap Senin sampai Jumat. Jadi nggak pernah dihitung. Tiba-tiba udah dia keberapa? Tapi bukan hanya brand aja kan, kita 180 sampai 90 brand plus komunitas, Iya, plus komunitas. asosiasi. Jadi Oh termasuk mengkurasi mereka. Community, Iya. terus ada juga yang Public memang space ada juga. ada arsitek-arsitek yang kita assign di space tertentu untuk mengelola public space gitu supaya karena gini sih sebenarnya kan yang visi kami juga sebenarnya mau RKID ini bukan jadi apa ya, dia menjadi wadah dari brand untuk bisa tampil optimal sebenarnya. Nah, untuk tampil optimal itu sebenarnya kamu harus bekerja sama dengan arsitek atau desainer kan. Kamu harus percaya itu, ada hubungan itu bahwa arsitek bisa membawa brandmu atau materialmu beyond what you think Iya, before iya. gitu kan. Itu yang kami mau tumbuhkan, belief itu atau value itu. Kenapa kita tahun ini juga sedikit berbeda sama tahun yang lalu. Ini booth yang special design maupun booth yang curated, kita lihat dua-duanya. Mungkin kalau di tahun lalu cuman yang dilihat yang curated aja, tapi ini yang special design juga kami liatin. Kami mau ada interaksi dengan kurator langsung gitu ya, baik arsitek maupun brandnya, supaya mereka tuh sebenarnya brand merasakan benefit bahwa bekerja sama dengan arsitek itu bukan kesulitan atau kompleksitas yang akan bertambah, tapi Justru enggak, justru aku menguntungkan. malah dinaikin kelasnya nih, aku dipasangin kayak gini malah jadi bagus nih aku Iya, tampilannya iya, gitu. iya. Pengen tuh sebenarnya brand-brand mengalami hal itu dengan nyata gitu. Ih, Ya emang iya, iya, ya, harusnya. harusnya. Kan memang jadi ada benefit juga kan ketika mengikuti RSID. Nah mungkin tadi kita udah ngobrolin soal bagaimana mereka mengkurasi. Boleh nggak sih di spill instalasi yang menarik? Supaya Banyak banget lagi. di spill aja satu atau dua supaya sebenarnya supaya Ya orang teman-teman lebih jadi FOMO ya. teman-teman pengen datang gitu loh. Yang Atau mungkin mungkin- nggak ada dari atau tahun mungkin kita- lalu gitu. Hah? Kita bilangin public area kita banyak. Iya, mungkin kita spillnya justru malah ini aja kali ya. In general kebaruannya di RKID 2026 ini apa Oke, gitu kali iya, ya. Jadi aku mulai dari hall dulu kali ya. Mungkin tadi udah diobrolin sama Pak Firman sama Mas Arief, aku nggak tahu. Enggak, tapi belum. ya. Tadinya kan hallnya 3, sekarang hallnya 4. Teman-teman Oke, yang jadi mau- Anda akan lebih sehat datang ke RKID karena Anda harus berjalan pasti lebih dari seharian ya. 10.000 langkah. harus 3 harian sih, nggak bisa cuma Itu sehari. hallnya jadi 4, itu pertama. Secara luasan kita Wow. expanding. Iya. Ya. Oke. Terus yang kedua, karena kuratornya ibu-ibu, aku tidak mendiskreditkan bapak-bapak ya. Iya. Tapi ibu-ibu itu lumayan dari mikro sampai makro kan dia kacamatanya Bukan cepat lagi. gantinya tuh. Nah. Ya kan, jadi kita mau mencoba membuat ini menjadi sesuatu yang holistik sebenarnya. Jadi perintilan-perintilan juga kita urusin tuh. Kita punya curatorial statement yang aku bilang boleh
lebih integrated gitu ya. Oh, wow. Dengan integratednya bukan dengan curatorial statement ya, dengan misalnya flow of activity-nya atau informasi exhibition. Oke. Kayak misalnya registration, aktivitas-aktivitasnya apa sih yang ada dulu di koridor, kita coba integrate itu ke dalam curatorial statement sehingga itu blend in gitu kan. Berarti signage-nya ini dong menggampangkan orang dong. Pasti dong, kita juga kerjasama soalnya sama graphic designer yang ditunjuk oleh kurator, ada Nusae sama ada Studio Work. Gitu. Seru ya. Ya teman-teman terkasih mau membantu kami semua gitu. Kayaknya itu, lalu masuk ke dalam itu kita 4 hall itu kita punya di heart of the di luar ada lagi Di luar ya. kita sebetulnya ada yang baru nih. Oh gitu. Di luar tuh maksudnya di koridornya atau di luarnya Di bahkan? luar. Hah? Di luar ice. Di luar daripada Bener-bener ice. di entrance-nya di luar Iya, itu. di drop off gitu. Sebenarnya dulu tuh sudah ada, tapi kita bikin tambahan activity lagi ya. Oke. Namanya Tetenger Luar. Tetenger luar. Tetenger. Oh, tetenger luar. Jadi kita artinya kita melihat bahwa tadi ya nyambung ya. ICE BSD 4 Hall itu sebagai layaknya kota. Oh, oke. Gede banget loh. Sehingga kita perlu penanda. Penanda itu kita bukan cuma punya alun-alun yang selalu berulang dari acara dulu ya sampai sekarang. Kita punya alun-alun yang kita desain, kurator kita. Oh, kurator yang desain ini ya. Oke. Alun-alun. Kita 4 public area kita desain. Oleh kurator. Iya. Oke. Kelebihan energi ya. Nggak sendiri-sendiri ya, Nggak, bertiga bertiga. desainnya. Kan kalau dulu kan sendiri-sendiri kan, Kalian kita nggak ikut mau, kita desain? udah pertama udah. Pokoknya kalau kita nggak desain, kita desain bertiga Kan ya. kalian kurator, kok ikut ngedesain? Iya, untuk public space-nya. Untuk aja public sih. space. Maunya sih sebenarnya kalau kurator beneran nggak mau ya. Iya, tahun lalu kayaknya enggak ya. Desain dong. Oh, desainnya. Oh. Semoga nanti apa di tahun depan ya, mungkin itu bisa dimasukin ke regulasi kurator no desain. gitu ya. Cuma tunjuk arsitek aja. Aku juga maunya kayak gitu. Oke. Wow. Kita punya alun-alun sebagai ya center of the universe-nya daripada RCID. Nah, kita sebut ada lagi satu lagi nih namanya Tetenger. Tetenger itu adalah kalau bahasa Jawanya penanda. Penanda dalam kota ya. Yang tingginya tuh 8 meteran, 7 meter sampai 8 meter. Oh, wow, Nah, oke. dimulai dari luar kita udah ada yang namanya Tetenger Luar penanda. Kita menggait komunitas, collaboration komunitas dengan ILARCH, Ikatan Land Rover. Indonesia. Yang mobil-mobil itu. Indonesian Architect Iya. Land Rover Community. Yes. Jadi tunggu tanggal mainnya di mana ada mobil-mobil dan ada kopi di luar. Ada F&B di Sekali luar. ya. Itu baru sneak peek. Begitu Iya, masuk kita ada curatorial statement yang Yang kita lain desain. lagi. Itu kita desain ya. Ada 3 curatorial statement. 3 curatorial statement itu 2 untuk registration, 1 itu untuk opening night. Curatorial statement itu terkait dengan itu kita desain. Kemudian terkait dengan namanya kita bilang Tetenger Siar. Apa tuh? Mestinya menyiarkan. Review, hint. Preview. Iya, Nggak iya, boleh iya. mas, Nggak bisa nggak masuk, tapi bisa boleh ngintip. lihat dari luar. Apa yang ada di dalam Ada tempat ngintipnya. Ada tempat ngintipnya, ada gelap-gelap, ada terang. Seru banget Makanya ya. harus datang. Pokoknya nanti ini lebih ke teman-teman ya. Kalau kita sedih, kita akan datang. Kita bakal akan siaran di sana ya, Jir ya. By the way, karena kalian podcaster, kita punya media lounge Iya. atau teras media. Betul. Kita pasti ada di bilangnya. situ. Selanjutnya kita masuk ada media lounge atau kita Oke. bilang Teras media. Kita siapkan teman-teman media untuk podcast, Iya, iya, wawancara iya, iya. gitu. Jadi itu ada public area yang didesain oleh teman kita. Iya. Arsitek yang kita tunjuk, teras medianya. Terus abis itu ada alun-alun. Seperti biasa untuk RCID Net, untuk acara-acara segala macam 22 meter diameternya. Di situ ada juga kolaborasi dengan Sembilan Sembilan Matahari. Matahari. 9 Matahari. Di Panuntun. Yes. Iya, ada video projection Betul. nanti. Kemudian kita ada Tetenger 2 Tetenger yang Untuk kita bilang diskusi. untuk diskusi. Namanya Tutur dan Rembuk. In Indonesian Tutur kita dan nih semua Rembuk. nih. Tutur dan Rembuk didesain oleh yang kita assign arsitek. Terus ada lagi untuk dan? istirahat. untuk rest. Apa tuh? Tetenger rehat Teduh. dan teduh. 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 Ya, berteduh dan berehat. Itu juga oleh arsitek dari Makassar, satu lagi dari mana tuh? Bandung. Bintaro. Jakarta. Ada dari Banten ya. Tapi tadi
tadi komunitas bukan cuman ya LRC, ada apa lagi tuh? Ada apa Jadi lagi? kita mungkin tadi udah di-mention karena hallnya semakin besar, kita merasa F&B area tuh kayaknya butuh di-expand juga, jadi kita pecah. Itu penting sih. Karena kan pengalaman sebelumnya selalu membludak di satu titik gitu, dan kita ngerasa kadang-kadang kalau bawa klien muter-muter ke Arcade nggak punya spot yang lebih proper, jadi kita buka satu angkringan timur, kita minta desain oleh ibu arsitek, dan angkringan selatan kita minta dari Scoot Arch. Jadi nanti makanannya juga beda-beda. Kalau misalnya yang di angkringan timur itu lebih ke Makanan rumah. heavy ya, iya yang Nusantara, bakso, Iya, cilok. Mantap. Tapi kalau misalnya yang di satunya lagi itu lebih light bites, jadi memang bisa buat Coffee. coffee, Iya, coffee. terus jadi bisa Grab buka and go laptop, lah. lain-lain gitu. Terus dan ditambah juga ada dekat dengan angkringan yang didesain ibu arsitek, kurator bikin Tetenger Riung, di situ untuk mengakomodir karena tadi konsepnya Arcade itu mau inklusif, jadi semuanya bisa datang dari yang suka lihat ya bawa stroller, bawa anak-anak gitu. Nah ini kita coba akomodir, di situ ada area bermainnya, terus juga ada area menyusui atau Nursery room. Emang untuk riuh. Iya. riung. Jadi memang lebih casual, dekat dengan area makan. Jadi memang yang rame, Iya, yang iya, padat iya. kita buat terkumpul dan safe. Iya. Ih, Jadi gue dapet ya. ilmu Apa tuh? tetenger. Ingat nggak lu apa? Enggak. Ya, apa? Penanda. Penanda. Ya, tadi ada timur, ada apa lagi? tadi? Alun-alunnya ada alun-alun barat, alun-alun timur. Kita bikin back to back di Ya, dalam satu oh. diameter yang besar itu. Udah penasaran banget ya ke sana ya. Ya. Dan itu dimulai dari hari Kamis ya? Iya. Kamis jam Sampai berapa Minggu ya. mulai openingnya? Jam 10. Jam 10 opening ya? Aku nggak salah kan ya? Iya. Jam 10. Jam 10 ya. Jam 10 kalau teman-teman ada waktu jadi bisa datang di awal ya, dan itu emang udah terbuka untuk publik ya. Dan mungkin hint tambahan, arsitek-arsitek yang membantu mendesain Exhibitor semuanya Hadir. Bagus-bagus desainnya, dan juga ya berestera ya pastinya ya. Iya, Dan kebanyakan ya pertemanan kita tahu desainnya semua bagus-bagus. Jadi kayaknya sayang Ih, seru banget. Buat teman-teman yang mau datang sih udahlah harus diagendakan. Nah, ini contoh. Misalnya mereka cuma punya waktu 1-2 jam misalnya. Nggak mungkin sih. mungkin datang lagi di besok. Biarin aja dia datang dulu 1-2 jam. Gue yakin besoknya dia balik lagi. Nah, itu dia. Misalnya mereka akan cuman hari itu nih gue cuma punya 1 jam, tapi besoknya gue akan datang lagi. Iya. Nah, 1 jam pertama waktu mereka datang, kira-kira Sebaiknya kemana gitu? kemana aja? Bagi aja disisir. Ya ini kesini, disisir sama. Ya kayaknya itu sprint aja deh. Sprint 10 kilo gitu ya. dulu ya. Mungkin juga sambil melihat Instagramnya Arcade untuk selalu keep up. Nah, Di mana aja iya nih tuh. yang harus Boleh ada. di spill Instagramnya Ars ID ada. buat teman-teman. turunnya harus baiknya di mana? Iya, Ya kita kan sebenarnya pintunya segitu banyak. Kita lagi mau set up ideas ya, namanya Curators Walk. Bener nggak sih? Curator's tour, curatorial tour, atau Oke. curatorial walk. Oke, Nah, kita apa jadi tuh? terutama untuk teman-teman mahasiswa dan students, kemudian juga mungkin dari arsitek-arsitek muda. Jadi kita kayak semacam, dan juga para VIP ya Nah, sebetulnya. Tapi ya kayak tour aja kita nih apa Ada konsepnya tournya. gitu. Nah itu kita boleh daftar, tapi very limited. Oh gitu, jadi daftar Nanti di situ. didampingin sama kurator, estafet. Nanti aku di kilometer berapa, Mbak Weni di kilometer berapa, Dani di kilometer berapa. Ini energinya kuratornya sih yang perlu dipertanyakan buat gue. Nggak cukup, cuman mengkurasi aja. Harus dampingin banget. Iya juga ngerjain project aja. Mungkin tadi yang menjawab tentang Instagramnya, Instagram Iya. Arcade itu di Arcade Ars ID dot Indonesia. sorry Ars arcade.id. Ya. Arcade.id, Ya, .id. Ars.id Ars.id. Indonesia. Ada Indonesia ya? Ya. Ini di search deh pokoknya Ars ID gitu ya. Ya. Di kolom Kayaknya nggak ada search. duanya deh. Nggak ada ya? Emang ada 2-3-nya? Enggak deh, Nggak ada Arcade ya? aja Ya langsung pokoknya keluar langsung, kok. dan itu adalah yang nggak ada, ibaratnya nggak ada fake-nya ya? Nggak ada Nggak. fake account gitu. Terus mungkin kalau tadi di antar mobil drop off kita bisa turunnya di pintu 6 ya. Iya, Di pintu pintu 6. 6. Tapi kalau misalnya parkir bawah sih bisa ya, kalau yang eskalator masuk yang dari sampingnya Nusantara ya, keluarnya dari hall 5. Tapi nanti masuknya
lewatin dulu curatorial statement, masuk dulu ke Tentang Siar, baru masuk lagi ke pintu hall 7. Berarti hall yang digunakan adalah di ASBSD itu hall 6, 5, 6, 7, 8. Iya, masuknya Jangan- dari 7. Kadang kan kadang tuh ada pameran juga ya selain itu kan di hall yang lain misalnya. Takutnya yang bukan arsitek nyasar. Iya, soalnya memang lagi ada bentrok juga ya di hari itu, Tuh. jadi perlu perhatikan sign dan mungkin keep up di Instagramnya ya SID ya gitu. Sama Ya. conference di hall 3. Nah, ngomongin tadi soal conference ini mungkin bisa dijelaskan ya. Ini tadi kita belum pernah menyinggung ini bahwa di sesi talk ini kan pasti ada talk yang menarik dong ya buat apalagi teman-teman arsitek gitu ya. Boleh di-spill pembicaranya? Boleh. Supaya mereka yang belum daftar nih atau belum beli tiketnya, ini kan harus beli tiketnya ya kalau nggak salah ya. Kalau conference iya. Nah, Tapi kalau talks enggak ya? Oh, talk series yang ada di yang biasa boleh ada dong di di-spill siapa aja tuh talk sama Di conference ya. sama conference itu ada 2 hari. 2 hari Hari ya. pertama itu urban talk. Urban talk. Oke. Talk. Kemudian yang kedua itu architecture. Jadi urban talk itu menarik, sangat menarik karena kita ada 2 wamen loh. Dua wamen yang akan datang ke sini. perempuan. Perempuan. Gue juga nggak tahu kenapa sampai perempuan conference ya? perempuan juga. Tapi boleh di-spill wamennya wamen kementerian apa gitu. Yang berhubungan dengan kreativitas dan berhubungan dengan infrastruktur tentunya. Baiklah, yang nggak jauhnya dari arsitektur lah ya dan desain. Oke. Ekraf sama PU. Backcraft dan PO. Nah, Nggak mungkin yang lain ya. Jangan sebut. itu 2 wamen, kemudian ada lagi 2 arsitek dari luar, itu dari KPF sama dari Angelso itu dari landscaper. Jadi urban and landscape itu hari pertama. Kemudian yang kedua ada architecture, tapi bukan cuma arsitek doang, arsitek dan para collaboratorsnya. Jadi ada visual artist, kemudian ada Marina Tabasum, peraih Agakan Award 2 kali. Kemudian juga ada Manuel Gautran, aduh susah banget ngomongnya, dari Prancis. Kemudian ada satu lagi adalah lokal kita, teman kita juga semua, Helen Agustin. Mungkin tadi tambahan tentang visual artisnya adalah Isah Huning. Oh ya, Isah yang biasanya suka muncul tuh hasil karyanya di backdrop panggungnya DWP. Gua harus sering ke DWP lagi. Jadi pengen tahu siapa yang desain. Oh, dia yang bikin kayak naganya apa ya gitu-gitu. Saya nggak tahu kenapa kok jadi conference-nya juga semuanya cewek, Mas. Iya ya. Mungkin untuk merayakan ya. Hari Kartini. Nah, ini saya juga Kartini Week gitu ya. Iya benar ya kan bulan ini ya, di bulan April ini. Itu baru conference. Itu baru conference-nya ya. Untuk talks kita ada 220 speakers and 100-an talks. Oh iya. Selama 4 hari. Boleh gini, kalau ada yang pengen tahu siapa aja yang itu atau itu ada di mana ada di sih. di Dia Instagramnya akan ada keluar ya. sebenarnya schedule hariannya. Schedule-nya ya. Ada kan supaya siapa nih yang datang dia akan stay di situ lebih lama mungkin gitu. Dan kadang-kadang kan juga Ada bentroknya juga. kan, jadi biar mereka keep up lah. Yang siap. Kalau terkait topik, menurut aku karena skema sintesa, jadinya dia sebenarnya sangat lebar ya dan luas gitu. Jadi kita juga kedatangan tamu dari Puri Ubud misalnya untuk ngomongin kultur dan arsitekturnya dengan kolaboratornya yang tertentu. Tapi kita juga ngomongin soal fasad misalnya, gimana sih urban skyline dibentuk gitu, sampai ke yang Lighting juga. Lighting atau misalnya arsitektur difabel gitu. Kita bahas semuanya sebenarnya per topik gitu. Luar biasa. Itu sampai ya banyak banget informasi yang gue cerdas satu-satu gitu loh. Dan iya, tapi selain arsitektur sebenarnya banyak juga yang lain kayak teman-teman dari product designer, kemudian interior designer juga ya. landscape architect, lighting designer, mereka semua ada talksnya masing-masing gitu. Dan ada perform juga ya nanti. Apa tuh? Ada pas di Boleh di-spill? Enggak. Ada opening pas di night opening night ya. sama pas di alun-alun juga ada. Oh, kita juga ada event Ibu Arsitek selebrasi 7 tahun. 7 tahun Ibu Arsitek. Perjalanan milestone Ibu Arsitek.
Jadi kita ada acara di situ mengundang 300 ibu-ibu. Sumpah. ibu-ibu Ibu dan arsitek. Kalau datang semua. Iya, iya, iya. ada segitu ya. Bingung yang interior designer ada ya? Ada. Ada Banyaknya, segitu. tapi senangnya adalah bahwa mereka semua datang juga bisa tadi ya ada berbagai kegiatan di dalamnya, berpameran, talk dan lain-lain. Gua rasa yang datang tuh nggak pulang-pulang sih sampai acara kelar gitu ya, harusnya ya. Makanya kita siapin tempat-tempat rehat kan, tempat-tempat Nah, pos itu sih. di tetangga rehat Dan ekstra tempat makan. Iya. Makan dan ngopi kan sih. Iya, Apalagi iya, yang benar. arsitek-arsitek muda kalau buat ngobrol lebih lancar, jadi ngopi dulu, Iya, benar. ngeliat dulu gitu ya. Kita sih nggak sabar ya bahwa kita tuh nanti hari Kamis kayaknya kita akan datang di hari pertama, Ya. karena kita juga akan meliput ya. Oh. Gitu ya Mir ya. Iya, iya, Jadi iya. kita akan meliput tadi di ruang apa yang khusus podcast Teras tadi, Media. Teras Media. Dan mungkin kita nggak cuma di situ ya, kayak tahun lalu kita ke sana kita tour ya sambil Iya. ngobrol. Udah kayak sampai Capek capek dari pagi sampai sore gitu. Ini informasi yang menarik sebenarnya, nanti kita ketemu sama teman-teman juga di sana, para kurator ada di sana dan teman-teman arsitek yang pasti ini kan acara tahunan ya, tahunan terbesarnya Selebrasi arsitektur, desain yang lain juga kan karena kita invite ya. Dan mudah-mudahan ini acaranya lancar sampai hari Sukses, sukses ya. terus dan kita yang pasti ketemu di sana sih harusnya ya. Oke, terima kasih banyak buat para kurator yang sudah menyempatkan Yang hadir di hebat. sini. Ini keren banget. Gua benar-benar pengen tahu hasilnya dan mudah-mudahan nih semangat untuk persiapannya sampai hari hanya. Siap. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di episode berikutnya dan sampai ketemu di Arch Arch ID 2026. Bye bye. Ih, serunya serius tuh sebanyak itu. Gua sampai capek.